Next. Oke. Slide selanjutnya. Boleh bantu ya. Nah, jadi gimana sih? Saya mungkin sharing juga ya ke ibu-ibu semua. Mungkin gap year itu bisa dimanfaatkan untuk berkembang. Jadi yang pertama dilakukan tadi self reflection, apa yang kita cari, apa yang kita mau, passion kita apa, resource yang kita punya apa, terus mau bantu siapa, sama impact apa yang bisa kita berikan, sama memiliki growth mindset. Mindset itu penting banget karena ketika kita udah memiliki growth mindset itu kita akan ada keinginan untuk terus bertumbuh dan akhirnya kita mencari dan mengekspos diri kita dengan hal-hal yang ingin kita capai gitu. Terus membuat life brand map juga penting, personal brand goal, short sama long term goal kita apa, sama buat life roadmap 5 tahun ke depan mau jadi apa, 10 tahun, 15 tahun, sampai 30 tahun ke depan. Jadi udah tersetting gitu ya. Terus self-profiling, self-potential kita apa, contribution plan kita apa, sama study plan. Nah yang terakhir, self-actualization. Jadi cari info dalam-dalamnya, cari ilmu yang kita perdalam, intinya cari lingkungan yang bisa mensupport kita buat terus berkembang. Salah satunya mungkin di lab belajar ibu ini juga bisa bantu ibu-ibu semua di sini. Lanjut. Nah, ini sih yang selalu saya pegang bahwa having a growth mindset is important because growth is a beautiful process. Jadi jangan lelah berproses nih ibu-ibu. Kita nggak akan tahu di pintu jadi pintu rezeki itu kan banyak banget ya. Kita ketukin tuh satu-satu, kita nggak akan tahu pintu mana yang dibuka. Jadi coba terus pokoknya berusaha jadi yang terbaik aja, jangan pernah lelah berproses karena justru di proses itu kita banyak mendapatkan hal-hal dan insight kehidupan yang kita nggak pernah dapatkan sebelumnya. Lanjut. Nah, LPDP masuk ke beasiswanya. LPDP Entrepreneurship itu buat siapa sih? Jadi untuk entrepreneur, pebisnis, ibu-ibu yang berbisnis juga, atau mungkin soon to be entrepreneur gitu. Jadi nggak harus ibu-ibu nih, ibu atau sister semua di sini udah punya bisnis dulu baru bisa dapat LPDP Entrepreneurship. Tapi as long as ibu-ibu dan sister punya bisnis plan yang jelas, itu bisa masuk ke kriteria dari LPDP Entrepreneurship. Next. Nah, untuk siapa? Warga negara Indonesia pastinya. Terus sudah mendapatkan D4 atau sarjana, nggak apa-apa kalau misalnya mungkin ibu atau sister baru lulus atau mungkin nggak punya pengalaman kerja, itu nggak apa, coba aja. Ada juga persyaratannya lengkap di website LPDP dan di situ ada bukletnya juga, detail juga. Dan buat ibu-ibu yang mungkin sudah S2 itu tidak masuk ke persyaratan LPDP gitu ya. Jadi buat yang udah S2 tidak diizinkan untuk mendaftar. Udah, jadi nanti LPDP itu nanti juga akan memberikan daftar, kalau nggak salah tuh ada 90 daftar kampus top yang di bidang entrepreneurship gitu. Jadi nanti kita tinggal pilih dari situ dan nge-apply sendiri. Lanjut. Nah, uniqueness-nya apa nih dari LPDP Entrepreneurship? Pas saya lihat banyak keunikannya dibandingkan dengan LPDP yang reguler. Jadi yang pertama IP 2,5. Itu kayak wow, beasiswa mana ya IP 2,5. Ternyata mungkin di sini LPDP Entrepreneurship itu melihat bahwa buat menjadi entrepreneur itu mungkin beda, mungkin S1-nya apa, tapi dia mau jadi bisnis itu karena mungkin yang dilihat adalah resiliensinya gitu ya. Jadi gimana kita mau berkembang, terus gimana kreativitas kita, gimana problem solving kayak gitu. Nah, terus business plan. Business plan ini penting banget buat dia mungkin nanti LPDP itu akan mengukur gitu ya, sejauh mana kita bisa memberikan kontribusi melalui bisnis yang akan kita jalankan atau sedang kita jalankan. Kemudian IELTS-nya 6 syaratnya. Untuk masuk ke LPDP ini ya, walaupun nanti untuk kuliahnya tetap minimal tuh 6,5 atau 7 untuk jurusan bisnisnya sendiri. Kemudian surat rekomendasi dari rektor atau dekan kampus, buat apa? Jadi ini tuh mungkin menjadi salah satu pengikat kita ketika kita kembali studi, kita di-encourage dan mungkin diwajibkan juga untuk mengabdi ke institusi sebelumnya. Mungkin kalau saya, dalam hal ini saya adalah alumni ITB, jadi saya minta surat rekomendasi dari kampus saya, jadi nanti saya membantu berkontribusi di pabrik wirausahanya Indonesia, gitu, dengan ilmu yang dimiliki. Lanjut.
Nah, tahapan seleksinya sama ya seperti yang reguler, cuman bedanya tadi ada business plan-nya, administrasi, kemudian bakat skolastik buat ngukur potensi kemampuan belajar kita sejauh mana. Mungkin kalau misalnya teman-teman tahu mirip-mirip sama tes CPNS ya katanya, cuman saya juga nggak ada pengalaman, cuman ya udah waktu itu juga persiapan pokoknya intinya banyak nanya ke teman-teman, kadang-kadang suka dapet apa namanya soal-soal latihan kayak gitu ya. Nah itu juga mengukur problem solving kita kayak gimana. Terus wawancara, nah wawancara juga penting nih nanti ada psikolog kalau nggak salah, terus habis itu ada juga orang LPDP dan ada pebisnis. Saya waktu itu wawancara 3. Terus yang ditanya itu personal behavior kita, sejauh mana kita bisa menjadi agen perubahan gitu ya waktu itu, dan sejauh mana kita tuh menjadi orang yang terus berpikir kreatif dan pantang menyerah gitu yang dilihat. Jadi pre, daring, dan post tadi itu penting juga sebelum persiapan wawancara ini. Terus kenapa harus S2? Itu juga penting, dibalikin lagi ke, jadi benar-benar kalau bawang tuh kayak dikupasin satu-satu ya, kenapa gitu, jawaban 1, jawaban 2. Waktu itu saya benar-benar bikin mind map apa aja yang ada di otak. Terus kenapa kampus tersebut, jadi udah harus mempersiapkan juga, nggak harus dapat LOA dulu, jadi saya juga waktu itu belum dapat LOA, dapat beasiswanya dulu, terus pas udah dapat beasiswa baru cari kampus. Business plan ini juga penting, nanti juga saya akan bantu point out apa aja yang harus ada di business plan sama surat rekomendasi tadi. Nah, surat rekomendasi di administrasi sama wawancara beda ya, Ibu dan Sister. Kalau di administrasi tuh dari rekan kerja atau mungkin bisa jadi dosen kita atau bisa jadi atasan kita. Waktu itu saya minta surat rekomendasi ke direktur saya di perusahaan yang lama buat ngasih apa namanya kayak mungkin semacam endorse gitu, kayak endorsement buat kita, kayak ini orangnya gini 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 gitu. Nah, kalau surat rekomendasi rektor beda lagi, rektor atau dekan beda lagi. Jadi kita ada 3 surat rekomendasi. Lanjut. Nah, ketentuannya ini udah lengkap banget ya di booklet. Nanti mungkin kalau misalnya teman-teman juga butuh, bisa bantu, bisa dicari di website LPDP entrepreneurship-nya. Jadi ketentuannya mirip sama yang reguler juga. Seleksinya biasanya dia LPDP itu buka 2 kali setahun di awal Februari atau Maret gitu, sama di Agustus kalau nggak salah, jeda. Dan jeda antara periode 1 dan 2-nya itu dikit sebulan. Terus kalau mungkin gagal di yang 1, sehingga saya masih bisa lanjut as long as nggak sampai wawancara ya saya. Cuman saya nggak kurang tahu update-nya sekarang gimana, tapi setahu saya seperti itu. Nah ini esainya ya biasa kontribusi untuk kembali ke Indonesia gimana, rencana pasca studi yang tadi sudah saya jelaskan, rencana bisnis. Jadi at least Ibu dan Sister udah tahu nih ide produk dan bisnisnya apa, masalahnya apa unique selling point-nya apa, terus analisis pasar, sama foundersnya siapa aja, dan rencana produk dan pemasaran, sama rencana produksinya. Nanti bisa dilihat lengkapnya ya, kalau misalnya jelasin bisa 2 jam. Lanjut. Nah ini, ya tadi aku udah mention juga sebelumnya, jadi komponen yang biaya diberikan juga lengkap dari biaya pendidikan sampai biaya pendukung, living allowance, dan segala macam. Mungkin sekarang LPDP Khorasan tuh sudah masuk batch 4 ya, atau sudah ke-5 sekarang, jadi udah ada 5 angkatan. Lanjut lagi. Oke, jadi pengalaman studi di UK bersama keluarga. Nah, kebetulan nggak ada suaranya ya. Jadi ini jadwalnya padat, tugas banyak, workshop bejibun ya. Saya bilangnya kayak, bejibun banyak banget semua gitu kan. Terus saya juga harus manage bisnis dari sini juga. Penting banget buat saya prioritas sama energi. Karena kita ketemu sama banyak orang, kita juga apa ya, kadang tuh saya jadi kayak apa ya, punya tugas untuk selalu, nggak bukan punya tugas, tapi intinya tuh pengen selalu fit aja gitu, dan kerja sama suami untuk atur peran itu penting banget, manage waktu dan melakukan semua sama-sama. Terus yang kuliah emang istri, tapi anak dan suami juga harus berkembang. Jadi intinya di sini time management itu vital banget, penting banget. Kalau enggak semuanya akan ngaruh gitu ya, kesehatan kita, fisik dan mental. Nah, katanya kalau pengalaman saya juga, makin sibuk itu kita malah makin bisa mengatur waktu, karena emang harus gitu. Jadi we have no choice. Jadi ya udah, makin sibuk justru kayak kayak misalnya apa ya mungkin kadang-kadang kalau ibu belajarnya malam, enggak juga sih, kalau saya biasanya nunggu anak tidur atau makan subuh kayak gitu. Jadi justru pengalaman
kuliah ini ibu-ibu di kelas saya itu selalu tepat waktu datangnya dan aktif bertanya, rajin dan brilian. Jadi saya yakin ibu dan sister di sini juga nanti kalau kuliah akan sebrilian itu. Nah, terus juga expose diri kita sama international exposure, networking, banyak-banyakin kenal. Karena kuliahnya kan cuma sebentar ya, setahun atau 2 tahun. Sama olahraga, refreshing, jalan-jalan itu juga penting banget buat nge-recharge energi kita. Itu sih. Nah, itu tadi video saya. Kalau misalnya mau lihat, langsung di Instagram aja. Tapi intinya, pagi pasti nyiapin suami dan anak, terus kuliah, habis kuliah biasanya suka ada workshop atau mungkin pasti ada tugas yang harus didiskusikan sama learning team sama teman-teman gitu. Terus sebelum besoknya misalnya ada kuliah lagi harus ada study case sama jurnal yang harus dibaca. Jadi kebayang kayak gitu sih. Nah, terus ini di pojok kanan itu saya lagi ngerjain assignment, ujiannya tugasnya tuh ujian kayak bikin esai beda-beda sih. Cuman di situ saya coba ke perpus, jadi ngajakin anak saya baca buku, saya laptopan gitu ya. Jadi ngatur waktunya misalnya kayak 10 menit 15 menit bacain buku, terus 15 menit ngetik, terus kayak gitu. Jadi dikasih pengertian ke anak pas belajar. Gitu sih. Lanjut. Masih 2 menit lagi ya. Ya, jadi lesson learn dan tips nih buat ibu dan sister semua, buat scholarship hunter. Saya juga dulu scholarship hunter. Jadi set the goal, timeline, prioritas, pakai SMART framework. Jadi SMART framework ini spesifik, measurable, bisa diukur ya, achievable, sama realistic. Realistic itu mungkin kita yang bisa mengukur kemampuan kita sendiri gitu ya, bisa kita capai apa enggak, realistis apa enggak dengan kondisi kita saat ini, sama timely. Jadi ada time bond-nya. Harus capai ini dalam berapa bulan kayak gitu. Jadi saya target open communication ke support system tentang dreams dan visi kita supaya bisa dielaborasikan dan bisa berjalan dengan baik. Karena kan kalau ketika kita sudah berkeluarga itu akan jadi mimpi sama-sama gitu ya, bukan cuma mimpi kita gitu. Nah, terus surround yourself with positive and supportive environment. Nah, itu penting juga. Seperti di lab belajar ibu ini udah senang banget aku jujur ada komunitas kayak gini yang benar-benar tadi benar kata Bu Dita ya, kadang tuh kita merasa sendiri buat berjuang. Tapi cari buddy. Saya juga ada scholarship hunters group gitu ya, bareng teman-teman deket. Di situ, alhamdulillah, keterima semua dan kayak apa ya curhat lah di situ. Nah, di sini mungkin teman-teman juga bisa dapatkan. Terus tingkatin exposure ke hal yang mau kita capai, entrepreneurship. Jadi bacanya Harvard Business Review atau The Economist, nonton TEDx, dengar podcast, atau follow Instagram yang berbobot gitu ya. Jangan nge-follow, nggak apa-apa sih. Jadi kadang kan Instagram tuh termasuk sosial media yang paling sering kita baca gitu ya. Jadi kadang tuh, aku kadang sekarang udah mulai kayak unfollow yang agak-agak mudorot gitu ya. Kayak aduh kok ini nggak penting, udah lah unfollow aja gitu. Jadi banyakin diri kita dengan ya ilmu-ilmu dan hal yang bermanfaat gitu. Jaga kesehatan fisik dan mental. Me time tuh penting, jadi cari waktu buat diri sendiri, minta pengertian juga ke suami gitu, misalnya, tahu banget aku butuh waktu misalnya kayak 2 jam buat, saya juga dulu pas di Melbourne itu, saya minta waktu pas persiapan di LPDP ini, saya minta waktu 3 jam sampai 4 jam di perpustakaan buat bikin esai, buat nyari-nyari info beasiswa, karena butuh fokus juga. Nah, jadi tapi kalau misalnya ibu dan sister di sini semua capek, itu it's okay to pause, tapi sebentar aja, terus habis itu jalan lagi, gitu sih. Ya, lanjut. Terakhir, semoga pas. Ya. Nah, message to all mom and sister, ibu dan sister semua di sini. Jadi wanita itu kan seperti yang kita tahu ya memiliki peranan sentral dan kunci peradaban. Kita juga menentukan kualitas generasi penerus dan keluarga. Tapi kita juga memiliki kesempatan dan mengembangkan potensi yang sama loh ibu. Jadi woman is the main character. Jadi percaya diri, berdaya, dan bertumbuh. Jadilah long life learner, jadi pembelajar yang tidak henti. Karena kita kan belajar terus sampai akhir hayat gitu ya. Banyak banget selalu ada hal-hal baru yang kita bisa dapatkan dan kita pelajari setiap harinya. Find your driving force to grow day by day. Itu motivasi. Jadi entah itu anak, entah itu apa intinya cari driving force. Driving force itu kayak apa ya, fuel, bahan bakar kita buat terus bergerak gitu. Fokus dan bertumbuh dengan pace dan timeline masing-masing itu penting. Jadi jangan compare kita sama orang lain gitu, ini udah lebih ini lebih ini. Nah, itu kadang tuh kayak aduh capek banget gitu ya, kayak ini udah masuk Forbes 30 under 30 gitu, kayak wow. Oke, tapi intinya berkompetisi sama kita di masa lalu. Kalau misalnya kita lebih baik berarti kita menjadi pemenangnya gitu sih. Next, terakhir, terima kasih banyak. Ya,
slide terakhir ya. Jadi pesan dari aku, enjoy every station of being mom and woman, enjoy the growth process, karena ini mungkin apa yang hidup kan tidak akan berulang, jadi live to the fullest gitu sih pesan dari aku. Terima kasih banyak, sekian dari aku. Nanti kita bisa lanjut diskusi di sesi tanya jawab ya. Aku kembalikan ke Ibu Moderator, Ibu Dewi, silakan. Terima kasih Bu Suci. Tadi lengkap sekali ya penjelasannya mengenai LPDP Entrepreneurship tadi ya, dari mulai persyaratan pendaftaran, selain itu juga perjalanan Ibu Suci dari tadi gap year, bukan alasan untuk Ibu untuk tidak produktif begitu ya. Tadi ada pengalamannya tadi jadi guru TPA juga ya Bu Suci ya, tadi pas dibacanya ya. Iya, betul. Jadi memang kita meskipun kita jadi ibu, mungkin kita tidak sedang bersekolah, kita bukan menjadi penghalang bagi kita untuk tidak melakukan hal-hal produktif atau hal-hal positif begitu ya. Oke, kalau begitu langsung saja kita beranjak ke sesi yang kedua, pemaparan materi yang kedua dari narasumber kita. Kalau tadi Bu Suci merupakan awardee dari LPDP Entrepreneurship, yang Ibu Elvin Khairunisa merupakan penerima beasiswa BPI Kemdikbud untuk calon dosen. Ibu Elvin saat ini sedang berada di Belanda, menyelesaikan studi S2-nya di University of Twente di jurusan Business Information Technology. Begitu. Kalau tadi Bu Suci memboyong semuanya keluarga pindah ke UK, kalau Bu Elvin sekarang posisinya masih LDR ya, dengan keluarga. Tapi hal itu tidak menghambat semangat Ibu Elvin untuk tetap terus mengejar cita-cita. Kalau gitu langsung saja kita sapa Bu Elvin. Assalamualaikum Bu Elvin. Waalaikumsalam, Mom Dewi. Apakah suara saya cukup jelas terdengar? Jelas, Bu Elvin. Oke, kalau begitu kepada Bu Elvin kami persilahkan. Baik, terima kasih pada Lab Belajar Ibu yang sudah mengundang saya pada pagi hari ini. Apakah sudah terlihat di layar teman-teman? Sudah, Bu? Jelas? Sudah ya. Baik. Ini tapi sambil suaranya agak serak-serak basah. Karena sudah memasuki musim dingin di sini. Baik. Selanjutnya, ya di sini saya ingin membahas 3 hal, yaitu tentang cita-cita, kemudian perjuangan mencari beasiswa, dan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI itu sendiri, pengalaman saya tahun 2021, dan yang kemarin sudah dibuka 2022. Perkenalkan sebelumnya, saya Elvin Khairunisa. Di sini saya sedang menjalankan studi S2 di Bisnis IT University of Twente di Enschede di Belanda yang telah dimulai pada Februari 2002 kemarin sampai insya Allah Januari 2024. Sebelumnya saya berkuliah D1 Pendidikan Vokasi Berkelanjutan, program khusus dari Institut Teknologi Bandung atau ITB selama 1 tahun, kemudian melanjutkan D3 di Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta Selatan, kemudian D4 Politeknik TEDC Bandung. Saya juga seorang ibu dari 1 orang anak dan seorang istri, menulis juga 3 antologi, dan co-founder dari @schoolingmom.id yang merupakan platform sharing berbagi tentang self-development, bisnis, dan IT. Di Indonesia kita bekerja sama juga dengan institusi BINUS Online Learning Management. Baik, mungkin teman-teman bertanya, apakah mendapatkan beasiswa itu mudah atau hanya orang-orang yang memiliki privilege saja atau memiliki koneksi saja? Nah, di sini saya ingin share perjalanan saya bahwa di sini agak ada sedikit pribadi juga yang tidak banyak saya share, bahwa waktu kecil saya termasuk anak yang broken home waktu kelas 3 SD, yang mana sempat mengganggu juga mental health saya ya, kalau bahasa sekarang gitu. Dimana di situ ada krisis dalam diri saya, mempertanyakan tentang kondisi keluarga, kurang fokus juga waktu studi sekolah gitu ya, sampai akhirnya saya memutuskan untuk saya ingin menjadi murid yang berprestasi dengan segala keterbatasan saya gitu. Kemudian
perjalanan pada waktu madrasah aliyah atau SMA juga sempat diuji bahwa keluarga saya hampir tidak mampu gitu ya membiayai. Ini agak sensitif. Oke. Dan akhirnya saya harus ikut menumpang di rumah saudara. Oke. Dan merantau jauh dari orang tua. Maaf kalau ingat cerita ini agak sedih ya. Kemudian kuliah pun harus kerja sambil kuliah gitu, dan akhirnya karena sendiri di ibu kota, kemudian ada yang melamar saya, akhirnya saya sambil menikah, punya anak, kuliah, dan bekerja. Kemudian perjalanan selanjutnya juga setelah bekerja itu saya harus resign untuk menjadi ibu IRT full karena harus mengurus anak saya, dan dari situ gap year dimulai. Maaf ya Bu. Kemudian tahun 2020 sampai 2021 itu kan kita ini ya ada pandemi, jadi di rumah aja. Dan di situ saya memanfaatkan untuk menyiapkan IELTS, LOA, kemudian apply beasiswa. Meskipun harus 3 kali gagal, tapi alhamdulillah akhirnya berhasil. Dan dari sini teman-teman bisa melihat juga bahwa kalau teman-teman tadi ingat, saya kuliahnya di perguruan tinggi swasta loh, dari Politeknik TEDC Bandung. Jadi apakah beasiswa itu untuk yang lulusan PTN saja? Ternyata tidak ya teman-teman. Kita yang dari perguruan tinggi swasta pun Politeknik ternyata diakui gitu, dan bisa diterima di Belanda di universitas negeri gitu di sini. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sama itu tetap semangat gitu ya dalam merakit cita-cita. Nah, kemudian kenapa sih ke Belanda gitu? Jadi Belanda itu merupakan wilayah Eropa Barat yang bahasanya itu sehari-hari menggunakan bahasa Inggris 96%, dan 4%-nya masih ada yang berbahasa Belanda. Tapi untuk perkuliahan sendiri itu full berbahasa Inggris. Jadi saya memang ini cocok deh pembelajarannya gitu, dan tidak perlu adaptasi bahasa yang terlalu sulit itu. Dan seperti yang kita tahu bahwa Belanda dan Indonesia itu sudah banyak sharing sejarah ya, walaupun sejarah yang tidak terlalu enak gitu. Tapi karena banyaknya dan lamanya sejarah yang kita bersinggungan dengan Belanda, akhirnya banyak bahasa-bahasa yang sama gitu, bahasa serapan Indonesia yang digunakan juga gitu di bahasa Belanda. Contohnya kalau di sini di Lidl, mungkin teman-teman yang di Eropa juga tahu bahwa salah satu supermarket yang grosir yang murah juga gitu, dan di sini gratis ya, dan nanti sama gitu bahasanya dengan bahasa Indonesia. Kalau di sini dibacanya gratis. Nah, kemudian ada opa, oma, om, tante itu berasal dari bahasa Belanda. Jadi mirip-mirip dan tidak sulit gitu untuk hidup di Belanda. Biaya hidupnya juga cukup murah, dan selama di sini di Belanda saya tidak pernah merasakan ada yang rasis gitu. Alhamdulillah semuanya baik-baik. Di sini sangat welcome. Ada mungkin di sini juga sangat terbuka gitu, open untuk masyarakatnya. Jadi di sini saya mantap untuk melanjutkan studi ke Belanda. Nah, teman-teman juga kalau soal cita-cita saya ingin bertanya nih, apa sih cita-cita dari teman-teman semua di sini? Yuk, boleh ditulis di kolom chat, suarakan cita-cita teman-teman tanpa perlu dijustifikasi. Kenapa? Apalagi kita sebagai seorang ibu kan suka bertanya-tanya ya, apa sudah terlambat gitu bagi saya memiliki cita-cita, kemudian apakah masih ada kesempatan untuk saya, apakah saya masih boleh bercita-cita, karena saya sendiri ketika mengutarakan saya ingin punya cita-cita, banyak justifikasi gitu dari orang-orang di luar sana, baik dari kalangan keluarga gitu ya, di luar keluarga inti, maupun teman-teman yang meragukan kayak, ngapain sih sekolah lagi gitu, udah jadi ibu. Terus
kayaknya omong doang deh dan lain sebagainya. Jadi di lingkungan circle yang kurang tepat, bukannya mendapatkan dukungan gitu, emang mendapatkan justifikasi. Nah, oleh karena itu saya mencari circle-circle yang bisa menguatkan saya sesama ibu pembelajar gitu. Di Schooling Mom, termasuk di LBI ini juga saya sering ikuti kegiatan-kegiatan dan konten-kontennya, dan alhamdulillah itu memicu semangat saya untuk mengejar cita-cita. Kenapa? Karena sejak kecil kita sudah memiliki cita-cita, ya kan? Waktu kecil apa cita-citamu gitu. Terus, dan itu adalah hak kita sebagai individu, termasuk sebagai perempuan. Maka tidak salah ketika kita dewasa, kita ingin memperjuangkan cita-cita tersebut, meskipun banyak penyesuaian dan status yang kita emban. Terutama perempuan harus menjadi istri, menjadi ibu, seperti itu. Jadi tidak apa-apa teman-teman, dan masih boleh untuk memiliki cita-cita. Kemudian selanjutnya tentang beasiswa pendidikan Indonesia sendiri. Apa sih itu BPI? Nah, BPI adalah perluasan program LPDP yang merupakan inisiasi dari Kemdikbudristek yang telah dimulai pada tahun 2021 yang lalu. Nah, linknya bisa dicek di sini ya, di beasiswa.kemdikbud.go.id. Seperti tadi Bu Suci yang dari UK juga, karena itu program Fresh ya, saya juga termasuk program Fresh pada tahun 2021, itu merupakan angkatan yang pertama. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa S2 ada S2, S3 dosen atau calon dosen, dan beasiswa joint degree atau double degree. Banyak juga di sini ada beasiswa S1 sampai S3. Nah, pada tahun 2022 saya cek di sini ada beberapa perbedaan ya untuk skema beasiswanya. Oh, di sini. Nah, mudah-mudahan nanti tahun 2023 ada lagi skema beasiswa yang lebih ramah ibu gitu. Nah, harus selalu dicek terus di websitenya, kemudian bisa dipersiapkan dari sekarang kalau teman-teman tertarik mengikuti. Untuk angkatan saya waktu itu, di sini memang ada S2 dan S3, dan ada beberapa persyaratan, contohnya untuk S2 sendiri kurang dari 35 tahun, kemudian S3 kurang dari 40 tahun. Nah, ini pun salah satu hal yang memotivasi saya untuk sekolah lagi, karena mumpung masih di bawah 35 gitu. Dan anak saya juga belum masuk SD, jadi sudah saya apply untuk S2 lagi gitu. Kemudian yang harus dipersiapkan di sini adalah unconditional LOA atau surat penerimaan dari universitas, TOEFL atau IELTS certificate yang merupakan kemampuan bahasa, recommendation letter atau surat rekomendasi, boleh dari kampus kita dulu, atau misalkan teman-teman sudah pernah bekerja berarti dari atasan yang dulu. Kemudian personal statement itu kayak rencana kita dan kenapa kita apply di situ. Study plan juga kita, apa yang akan kita teliti nanti atau apa yang akan kita tulis untuk tesis kita. Dan additional form itu ya form-form biasa yang kalau kita harus isi kayak gitu. Nah, untuk dua ini saya highlight yang warna orange. Kenapa? Karena ini membutuhkan waktu persiapan ya. Kalau LOA sendiri saya cukup cepat. Waktu itu kampus meresponnya sekitar ada 2 bulan. Kalau yang IELTS ini, nah ini saya persiapannya agak cukup lama juga. Karena harus kursus dulu. Selain tesnya juga berbayar. Jadi kita harus maksimalkan persiapan supaya ketika tes IELTS examnya itu kita mendapatkan nilai yang baik dan sesuai dengan syarat penerimaan di universitas. Nah, seperti yang terlihat di gambar, perjalanan beasiswa saya dari Desember 2020 ini mengambil tes IELTS, dan saya tarik mundur di awal 2020 pandemi, saya mengikuti kursus IELTS-nya. Dan Desember saya mantap untuk mengambil tes, dan alhamdulillah melebihi ekspektasi gitu nilainya, dan bisa saya gunakan untuk apply kampus. Dan pada Maret 2021 atau bulan ketiga itu saya daftar ke University of Twente-nya, dan dalam 2 bulan alhamdulillah diterima, dan pada bulan Juni 2021 ada seleksi BPI dan pengumumannya September. Kemudian ada prakeberangkatan di Oktober 2021 dan berangkat Januari 2022 ke Belanda. Jadi kalau untuk seleksi BPI ini hanya
dibuka 1 bulan, teman-teman. Jadi bayangkan dalam 1 bulan harus ada LOA, harus ada IELTS, kemudian dan semua form-formnya. Bayangkan kalau misalkan teman-teman belum mempersiapkan itu dan mendadak gitu ya, tes mungkin akan lebih pressure lagi. Tapi karena tadi tes IELTS sudah ada, kemudian LOA juga sudah ada, sehingga ketika waktu 1 bulan pembukaan beasiswa itu lebih ready dan lebih cepat lagi di prosesnya. Dan kita juga lebih siap gitu ya untuk mengikuti seluruh rangkaian seleksi. Nah, untuk tips mendapat beasiswa, yang pertama tadi be well prepared, be on time, sama be you, ya udah jadi diri kita sendiri itu. Kalau yang be well prepared, seperti yang saya sudah bilang, mungkin alokasikan waktu dari sekarang untuk ancang-ancang apply beasiswa tahun depan. Kalau be on time, ya tadi harus kalau dibukanya 1 bulan tersebut, periode tersebut, ya sudah kita apply di periode tersebut. Dan kita jadi diri sendiri saja, pede. Untuk quote di sini, bahwa apapun statusmu saat ini, selama kamu memenuhi syarat, kamu berhak mendapatkan kesempatan beasiswa. Itu saya rasakan sendiri, walaupun status saya adalah ibu rumah tangga full saat itu, ternyata selama saya memenuhi syarat, saya ternyata berhak mendapatkan kesempatan beasiswa. Dan saya merasa di sini pemerintah sangat adil dalam menyeleksi ya, tidak pandang ini siapa gitu atau ini statusnya seperti apa. Saya merasa semua diberikan kesempatan yang sama, dan alhamdulillah sebelumnya saya scholarship hunter dan sekarang menjadi awardee. Nah, ini juga salah satu kutipan dari Ibu kita Kartini yang merupakan pelopor emansipasi wanita di Indonesia, bahwa tahukah engkau semboyanku, ucap beliau, bahwa aku mau, merupakan 2 patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung, keberatan, dan kesusahan. Kata aku tidak dapat melenyapkan rasa berani. Kalimat aku mau membuat kita mudah mendaki puncak gunung. Dan semangat inilah yang memang saya berawal dari aku mau sekolah lagi, sampai akhirnya saya bisa melewati kesulitan-kesulitan tadi ya, proses seleksi dan lain sebagainya. Kalau misalkan dari awal kita bilang aku tidak dapat, mungkin keberanian itu akan hilang dari saya. Tapi karena aku bilang aku mau, akhirnya kita bisa melewati dan mudah mendaki puncak gunung atau mudah mencapai goal kita. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mom Dewi. Baik, terima kasih Bu Elvin. Tadi Masya Allah sekali ya, dari pemaparan Bu Elvin tadi, dari perjalanan hidup Bu Elvin dari masih kecil dulu hingga sampai berada di titik ini, menunjukkan kalau tidak ada yang tidak mungkin. Beasiswa atau sekolah S2, sekolah setinggi-tingginya tidak hanya untuk orang-orang yang memiliki privilege, tapi semua orang, semua ibu, semua perempuan bisa mengejar cita-cita kita setinggi-tingginya. Terima kasih Bu Elvin untuk sharingnya. Saat ini kita akan langsung ya, next untuk pemateri kita yang ketiga, yaitu Ibu Dania Lukitasari. Bu Dania Lukitasari merupakan penerima beasiswa LPDP. Kalau tadi Ibu Suci dan Ibu Elvin melanjutkan sekolah S2-nya di luar negeri, Ibu Dania Lukitasari merupakan award di LPDP di dalam negeri. Saat ini Ibu Dania sedang melanjutkan S2-nya di Universitas Indonesia, tepatnya di jurusan Psikologi Industri dan Organisasi. Selain itu, Ibu Dania juga merupakan ibu, juga berkarir sebagai ASN di Kementerian Keuangan, tepatnya di Dirjen Pajak. Oleh karena itu, mari kita langsung sapa sama-sama Ibu Dania. Selamat siang, Ibu Dania. Selamat pagi ya, Mbak Dewi. Pagi. Ibu Dewi boleh? Selamat pagi, Ibu Dania. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah sehat. Internet saya ini ya, lancar kan? Lancar, Ibu. Internetnya? Ya, jelas, Ibu. Oke, kalau begitu untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami serahkan kepada Ibu Dania. Terima kasih, Bu Dewi. Selamat pagi, Ibu-Ibu.
sehat semuanya ya. Senang sekali saya hari ini bisa ikut mengisi acara ini. Kebetulan saya diajak oleh Mbak Inar ya, Bu Inar gitu, yang di Lab Belajar Ibu juga. Tadi sudah banyak dari Bu Suci, Bu Elvin, udah banyak menceritakan materinya, konten sekali, isinya banyak sekali. Mungkin saya nggak sebanyak itu ya, Ibu-ibu. Nah, sebelum saya mulai nih, kalau boleh, misalnya di dekat ibu-ibu semua ada bolpen dan juga pensil gitu. Saya akan mencoba karena ini waktunya juga singkat gitu. Jadi mungkin saya mencoba memberikan dua pertanyaan kepada ibu-ibu, nggak perlu dijawab ke saya, tapi kalau ada yang mau share di kolom chat boleh, tapi dicatat aja di kertasnya, nanti digunakan untuk berbicara, untuk ngobrol sama diri sendiri gitu. Ingin menjadi ibu yang seperti apa ibu-ibu di sini untuk anak-anaknya? Banyak ya, banyak jawabannya. Ada saya ingin berdaya untuk anak saya ingin macam-macam. Itu sebagai bahan refleksi ibu-ibu sekalian untuk nanti ngobrol sama diri ibu-ibu sendiri gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, ibu ingin anak-anak ibu menjadi anak yang seperti apa? Bahagiakah atau kontenkah dengan keluarga, atau pintar? Nah, itu juga ya, ada dua pertanyaan. Kalau ada yang mau share di kolom chat boleh, biar rame, atau mau disimpan sendiri boleh. Nah, jadi karena gini ibu-ibu, kadang perjalanan hidup itu kita nanjak capek, pengen berhenti. Kita turun sedih juga pengen berhenti. Jadi dengan ibu-ibu punya sesuatu entah itu tulisan, entah itu apapun yang itu bisa diakses dengan mudah. Harapannya ketika masa-masa menanjak dan lelah, turun dan lelah itu, ibu-ibu sekalian akan dengan mudah menemukan sebenarnya apa sih yang membuat ibu-ibu tuh termotivasi untuk melanjutkan sekolah gitu ya Bu. Tenang Bu, ada banyak ratusan teori tentang motivasi. Jadi itu bisa dipakai semuanya. Jadi untuk tidak menyerah gitu. Oke. Kemudian saya akan share screen ya untuk sudah bisa dilihat? Ya. Oke. Ya, jadi ibu ke sekolah dengan bahagia ya. Jadi goals-nya tidak hanya ibu kembali ke sekolah, tapi ibu juga kembali ke sekolah dengan bahagia nih. Bahagia itu adalah bagaimana kemudian ibu bisa memanage waktu misalnya, ibu bisa tetap bersekolah, tapi anak-anak nggak keteteran, dan di rumah juga nggak keteteran. Nah, ini adalah hubungannya dengan Oke, nama saya Dania. Saya adalah seorang ASN di Kementerian Keuangan. Saya memiliki seorang putri berusia 5 tahun. Saya LPDP Awardi. Nah, kebetulan saya sudah berpisah dengan papahnya anak saya. Jadi kebayang nih ya, ibu-ibu masih bayar cicilan, masih ngurus anak sendiri, masih sekolah, masih kerja, banyak gitu ya. Nah, kemudian kebetulan saya D3 dan D4 dari STAN, jadi D3-nya akuntansi, D4-nya pajak. Nah, kemudian saya melanjutkan S2 di Sains Psikologi Industri, dan juga saya merupakan peer counselor di Kementerian Keuangan. Nah, hubungannya dari semua ini adalah ini. Sebelum ibu-ibu memulai memutuskan untuk pengen kuliah dan kuliah apa, itu yang pertama, ibu perlu mengenali diri ibu sendiri dengan yang mana disebut dengan self-awareness. Dalam kaitannya dengan saya adalah, saya background pendidikannya D3 Pajak dan D4 STAN. Sementara dengan saya sekarang sendiri ini, saya harus menjadi lebih berdaya untuk anak saya. Harus bisa, maksudnya berdaya tuh saya harus bisa bertanggung jawab untuk kehidupannya dan juga bekerja gitu ya kan. Nah, saya ini walaupun D3 dan D4 pajak, tapi enggak terlalu, maksudnya ilmu pajak itu saya bisa, tapi enggak expert gitu. Nah, oleh karena itu, waktu itu karena kebetulan saya itu penempatannya di bagian SDM, asesmen, kemudian wawancara,
psikotes, manajemen talent, yang mana saya nggak punya background psikologi, akhirnya saya memutuskan untuk sekolah di psikologi. Apakah bisa? Ternyata bisa. Jadi itu pun saya baru tahu kalau S2 psikologi bisa dari non-psikologi itu setelah saya memutuskan untuk sekolah. Jadi saya baru mencari tahu, dan ternyata wah ternyata kita tuh banyak nggak taunya ya ibu-ibu kalau nggak punya keinginan. Jadi dengan ibu-ibu punya keinginan untuk sekolah, seperti tadi kayak Mbak Suci bilang ya, yang growth mindset itu tuh mendorong ibu-ibu sekalian untuk kemudian mencari informasi-informasi lain yang ternyata makin kesini tuh mungkin kita banyak nggak taunya gitu. Nah, kemudian dari situ juga kenapa saya memilih psikologi ini, karena saya ini antisipasi ya, karena saya sendiri membesarkan anak saya. Di situ saya melihat bahwa saya ini harus lebih siap nih. Maksudnya saya harus punya ilmu yang cukup untuk bagaimana saya bisa mengamati anak saya, observasi anak saya dengan lebih baik gitu. Sehingga ketika terjadi sesuatu, misalnya saya akan dengan cepat mengetahui nih, apakah ternyata dia memiliki misalnya ada kendala dalam pengelolaan emosinya gitu. Saya jadi terekspos dengan orang-orang di sekitar lingkungan itu yang juga banyak kemudian akhirnya membantu saya gitu untuk kemudian mengenal anak saya dengan lebih baik gitu. Nah, saya nggak cuma S2 di UI, tapi juga saya ada nambah satu lagi kegiatan saya untuk memperdalam ilmu dasar-dasar ilmu psikologi ini, karena karena ternyata ini ilmu dasar, sehingga kayak saya perlu lebih cepat untuk mengetahui ini, dan kebetulan karena nggak ngantor, karena kalau ngantor kan benar-benar berangkat jam 6, pulang jam 6 gitu ya. Oke, nah agenda kita hari ini dari saya adalah lebih ke self awareness, kemudian persiapan sekolah, dan juga bagaimana membuat kita sekolah dengan bahagia ya. Jadi self awareness itu adalah mengenali diri sendiri ya, Bapak, Ibu-ibu. Mengenali diri sendiri ini sebenarnya sesuatu yang paling dasar, yang mungkin paling gampang, tapi juga paling susah, Bu. Ini tuh bisa jadi adalah ilmu yang paling sulit, karena bisa kita lakukan sepanjang kita hidup. Kita akan terus mengalami perubahan, mimpi kita berubah, mindset kita berkembang, dan sebagainya. Nah, ada satu hal yang membuat mengenali diri sendiri ini kadang-kadang susah-susah gampang, itu adalah karena bisa jadi ketika kita melihat orang lain, itu kan kita mengobservasi orang lain, kita melihat orang di depan kita. Tapi ketika kita mengenali diri sendiri, kita harus bisa mengenali ke dalam diri kita. Apakah diri yang kita kenal tentang diri kita itu sudah betul? Maksudnya sudah betul dalam artian gini, diri yang kita kenal itu yang mana? Diri kita sendiri, kita melakukan A, kita melakukan B, kita melakukan C, atau diri ideal yang ada di dalam kepala kita. Jadi kadang-kadang misalnya ketika kita tuh pengennya ngomong ke anak kita A gitu, tapi kan aku harusnya menjadi ibu yang baik. Akhirnya kita tidak melakukan itu. Harusnya kita sama teman ngomong apa, tapi akhirnya kita tidak melakukan itu, karena di dalam kepala kita itu yang bisa jadi lebih kuat adalah diri ideal kita, diri yang ingin kita bentuk. Jadi itu yang membuat mengenali diri sendiri tuh bisa jadi menjadi lebih sulit ya. Jadi ketika ibu nantinya ngobrol sama diri ibu sendiri gitu, itu ibu gimana ya, kayak jadi ditulis dari dua nih. Diri ibu seperti apa, yang diri ibu seperti apa yang ideal, dan apa yang sebenarnya nih aku tuh tiap hari kayak gini gitu. Aku bisa capek, aku bisa marah, aku bisa nangis, aku bisa sedih. Aku tidak harus selalu menjadi sempurna gitu. Karena ini dalam kaitannya mungkin dengan mental health. Sebenarnya sesuatu, ada bagian di dalam diri kita yang membuat mental health itu bisa jadi muncul, itu adalah gap yang besar antara diri ideal yang ibu-ibu ingin bentuk dengan diri ibu-ibu sendiri. Gitu. Nah, kemudian untuk mengenali motivasi ibu sekolah, kayak
Misalnya apakah pengen anaknya tereksposure dengan kehidupan yang mandiri di luar negeri, bisa. Atau pengen sebenarnya dengan kemampuan saya ini saya nggak mampu nih ke luar negeri. Saya butuh anak saya dekat dengan keluarga, mendapatkan cinta nih dari nenek kakeknya itu lebih dekat gitu misalnya. Jadi akhirnya boleh ke dalam negeri. Kemudian jurusan apa yang mau ibu-ibu ambil? Kita lebih selalu mengembalikan ke diri kita sendiri dulu. Kita tuh mau sekolah untuk apa? Kita mau sekolah kemana? Kita mau jurusan apa? Kita mau setelah sekolah ingin menjadi apa? Apa yang ingin kita berikan? Misalnya gitu. Tapi hari ini saya senang sekali karena saya ketemu ibu-ibu yang punya mimpi ya, punya tujuan gitu. Dan membuat hidup itu memiliki makna, dan itu yang akan selalu kita pegang ya di sini. Kemudian untuk persiapan sekolahnya ya ibu-ibu, setelah ibu tadi menyelesaikan untuk ngobrol dengan diri ibu-ibu sendiri. Nah, kenapa ngobrol dengan diri sendiri, motivasi untuk sekolah ini penting? Karena ini nanti yang akan menentukan ketika ibu-ibu sekalian wawancara. Ketika wawancara, saya banyak sekali teman-teman yang misalnya teman-teman yang gagal maupun teman-teman yang berhasil untuk beasiswa, teman-teman yang juga ngobrol dengan saya itu bisa maksudnya masalah utamanya tuh lebih ke mengenali diri sendiri gitu. Jadi ketika kitanya itu enggak firm, kitanya enggak tekad bulat untuk sekolah apa, kita masih bingung. Nah, itu pewawancara akan bisa membaca ibu-ibu. Ya saya, aduh gimana ya. Jadi kamu sebenarnya mau apa? Mau kerja atau mau sekolah? Nah itu udah pewawancara akan melihat untuk untuk diri ibu sendiri gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah memilih pembiayaan ya. Ini sini banyak. Ada LPDP, ada Chevening, ada BPI juga ya, ada Fulbright, AAS. Nah, memilih pembiayaan ini adalah lebih ke satu manfaatnya. Manfaatnya misalnya ibu-ibu dapat berapa setiap bulan. Boleh bawa anak enggak? Sekolahnya nanti kalau misalnya di Australia dengan AAS itu sekolahnya ada diskon nggak? Dengan LPDP ada diskon nggak? Misalnya kayak gitu ya. Itu perlu dicari. Yang kedua tentang memilih pembiayaan ini adalah karakteristik orang-orang yang dipilih untuk beasiswa LPDP, Chevening, Fulbright itu sebetulnya berbeda-beda. Jadi memilih ini adalah mengenali pembiayaan yang memang ibu-ibu inginkan. Nah, kemudian memilih jurusan dan universitas tadi sudah ya, memilih apakah dalam negeri dan luar negeri itu juga dengan mengenali diri sendiri. Nah, kemudian memenuhi syarat-syarat, tadi udah banyak dijelasin sama Mbak Suci dan juga Mbak Elvin tentang bagaimana IELTS, wawancaranya, bikin life grand map-nya gimana gitu. Nah, kemudian memastikan ibu-ibu semua tuh memiliki prosedur dalam selama sekolah ini. Jadi misalnya gini, ketika ini kan kita long run ya, jadi kita nggak cuma setelah saya ngomong kayak gini, setelah ini acara ini, kemudian ibu-ibu punya catatan-catatan, terus oh ini harus jadi nih bulan depan. Enggak, ini panjang gitu perjalanannya. Memastikan SOP ini maksudnya gini, ketika ibu sekolah, kira-kira suami gimana ya misalnya? Bisa nggak ketika sekolah harus ngerjain jurnal, suami komit nggak untuk pegang anak 2 jam misalnya? Atau apakah mbaknya gimana ya? Nah ini mbak saya juga saya tanya. Jadi ketika saya mau sekolah, mbak gimana? Siap apa enggak gitu. Jadi kita tahu nih ketika anak kita kenapa, kita harus menghubungi siapa, ketika terjadi apa-apa kita harus apa yang harus kita lakukan gitu. Termasuk kalau mungkin boleh dibilang mengekspos ibu-ibu sekalian dengan kebiasaan membaca jurnal, karena saya sama sekali sebelum sekolah tuh nggak ngerti, karena saya kerja
Kemudian ya agak keteteran tapi nggak apa-apa, ibu-ibu itu bisa dikejar. Mbak Dewi nanti saya diingetin ya kalau udah habis. Oke. Siap, Bu. Nah, kemudian untuk sekolah nih, itu akan banyak tugas Bu yang tiada henti. Jadi satu mata kuliah itu belum tentu tugasnya cuma satu, bisa 4 dalam 2 minggu gitu atau 2 gitu. Pokoknya terus. Terus tugas yang numpuk satu sama lain. Mau ngerjain tugas A, tugas B datang. Mau ngerjain tugas C, ada tugas di rumah. Ada anak yang minta diajak main, macam-macam ya. Terus ada belajar kelompok dan juga mengejar pelajaran nih. Karena ada misalnya kalau saya itu luar biasa strugglingnya, basic saya ekonomi, saya ambil psikologi itu wow gitu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa gitu. Kita harus terus semangat karena ada sesuatu yang kita perjuangkan. Jadi ini kalau saya ngutip waktu itu Bu Sri Mulyani bilang, kalau ibu-ibu capek itu nggak apa-apa, karena berarti ada yang diperjuangkan dengan capek itu. Dan yang diperjuangkan itu adalah sesuatu yang worth it gitu untuk ibu-ibu. Nah, bahkan kali ini bedanya adalah apa yang ibu perjuangkan hari ini itu untuk anak ibu juga dan untuk keluarga ibu gitu. Jadi ada bonus nih bahwa yang diperjuangkan ada untuk anak dan ada untuk keluarga. Nah, kemudian juga kondisi di kelas nih pasti akan mempengaruhi ya, kayak gimana nih teman-temannya nantinya, dosen-dosen, ada yang suportif, ada yang pressure gitu. Kemudian juga kondisi di rumah. Nah, bagaimana sih kita bisa survive dengan tugas yang macam-macam? Kalau saya sebenarnya yang pertama itu banyak doa, Bu. Jadi doa ini bukan gini ya, maksudnya ini doa versi saya ya Bu, adalah bagaimana ketika kita tuh untuk waktunya sudah habis Ibu. Boleh bentar ya. Yap. Itu adalah maaf ya Mbak Dewi, itu adalah gini. Jadi dibawa terus dalam doa. Misal dapat tugas, aduh Bismillah semoga lancar hari ini tugasnya ini, semoga anaknya nggak rewel. Kadang-kadang pas anak sakit, Bismillah semoga hari ini dosennya lebih enak gitu. Jadi diomongin terus, aduh tugasnya banyak nih gimana? Nggak apa-apa, mungkin besok bisa bangun lebih pagi. Jadi itu tuh yang akhirnya tuh melewati gitu. Jadi kadang ada tugas A, terus ternyata akhirnya mendukung gitu yang lain. Nah kemudian jeda ya Bu, jeda dan juga stress release nih. Jadi dengan mengenali diri kita sendiri nih, kita jadi tahu kita tuh stress release-nya butuh apa sih? Apakah butuh ngomong sama orang, ataukah butuh ngopi doang sebentar? Jadi kadang-kadang ini ada satu kebiasaan saya ya. Jadi ketika saya habis rushing di rumah, ada tugas, saya harus presentasi, saya datang terlambat. Jadi saya itu biasa nggak lewat pintu depan dari kampus, tapi saya lewat pintu samping. Kenapa saya lewat pintu samping? Karena di pintu samping itu saya akan ngelewatin satu jembatan yang itu pohon semua. Nah, di situ walaupun saya telat, saya akan mencoba berjalan pelan 30 detik dan juga bernafas. Saya lihat ke atas gitu. Itu adalah untuk kayak jeda nih untuk mengisi energi diri saya. Jadi kayak teman-teman ibu-ibu itu perlu mencari apa yang bisa menjadi energi baru buat saya. Oke. Kemudian yang terakhir mari kita tidak mudah menyerah berapapun kita jatuh dan juga capek, gagal, tapi kita harus terus berjalan. Jangan lupa bahwa kita ini adalah bangsa pejuang, kita memang ada darah-darah pejuang di dalam diri kita, sehingga kita akan jadi orang yang lebih kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Dewi kalau kelebihan waktunya. Ya, apa-apa Bu Dania. Terima kasih Bu Dania. Baik, wah. Benar-benar tadi dari awal sampai akhir kita disuguhi oleh materi dan cerita pengalaman hidup masing-masing ibu yang sungguh memberikan kita motivasi sekali ya. Tadi Bu Suci dengan ceritanya, Ibu Elvin dengan ceritanya, dan Ibu Dania juga cerita perjuangannya untuk mendapatkan
S2, semuanya sungguh sangat menginspirasi dan memberikan motivasi sekali ya untuk kita semuanya, untuk ibu dan sister semuanya. Oke, kalau gitu kita langsung saja beranjak ke sesi tanya jawabnya. Ini kayaknya di kolom chat sudah masuk banyak sekali pertanyaan dan pertanyaannya bagus-bagus banget. Ini bingung juga nih mau milih yang mana dulu. Kalau gitu biar adil saya pilih yang paling awal dulu masuk ya. Oke, kita scroll dulu pertanyaannya. Oke, ini pertanyaan pertama yaitu dari Ibu Pipit Aprilia Susanti. Ibu Pipit mau bertanya kepada narasumber untuk tips menjawab pertanyaan dari pewawancara dan tentang bagaimana membagi waktu antara belajar dan keluarga. Mungkin untuk Bu Suci terlebih dahulu, saya persilakan untuk menjawab pertanyaannya, Ibu. Pertanyaan dari Ibu Pipit ya. Iya. Makasih banyak pertanyaan pewawancara tentang time management ya, berarti cara ngebagi waktu. Waktu itu saya juga ada pertanyaan kayak gitu. Kalau nggak salah deh. Jadi saya jawabnya tuh bikin metode journaling ya. Jadi selalu bikin journaling sama task list. Apa-apa aja yang mau. Jadi intinya journaling, task list, sama priority list. Nah itu paling 3 itu aja sih yang paling penting. Jadi kita list apa-apa aja yang mau kita lakukan. Entah bisa itu nanti dari buku, cetak, journaling yang fisik, atau di handphone gitu. Kan sekarang udah banyak banget ya agenda-agenda. Jadi mungkin bisa manfaatin dari situ, termasuk ada aplikasi namanya Trello. Saya juga pakai Trello juga buat memanage task list mana aja. Jadi kalau udah beres langsung checklist. Jadi sebenarnya wawancara itu mau lihat gimana cara kita ngebagi waktu. Ngejawab ya, tapi cara ngebagi waktu sama keluarga. Kan tadi ada beberapa aku scroll ada pertanyaan tentang time management juga ya, tapi intinya ya selalu cari waktu buat belajar yang khusus fokus tiap hari. Nggak tiap hari juga sih, at least jadi sehari misalnya sejam, 2 jam, tapi konsisten gitu. Jadi menunjukkan konsistensi kita sama gimana cara kita mengatur waktu, dan time management itu juga korelasi sama stress management gitu sih. Jadi kurang lebih itu. Jadi journaling, set prioritas, sama apa tadi satu lagi? Journaling, set prioritas, sama task list. Itu sih. Kalau untuk ini Bu, tadi masih ada yang kurang tadi untuk menjawab pertanyaan dari pewawancara. Untuk menjawab pertanyaan dari jawabnya begitu saya waktu itu. Itu tadi ya. Tentang time management ya. Iya, jadi selalu memilih memprioritaskan hal mana aja, karena kan banyak banget nih, apalagi Ibu dengan multiperan atau mungkin sharing aja yang sebenarnya cara ngebagi waktunya kayak gimana, tapi nunjukin bahwa kita tuh emang bisa membagi prioritas task kita. Ngebagi prioritas itu dari tasknya kayak gimana, ngebagi pemikirannya kita juga, membagi energinya kita. Jadi energi kita tuh paling banyak mau disalurkan kemana gitu. Misalnya, jadi misalnya selalu bilang, saya kalau lagi kuliah, saya selalu belajar setiap malam, misalnya jam 9 sampai jam 11. Jadi benar-benar sharing itunya aja, dan saya menggunakan metode journaling untuk mengatur time management saya. Saya juga men-set prioritas saya, yang kayak gitu-gitu. Jadi itu tadi journaling, set prioritas, sama bikin task list itu sih. Baik, terima kasih Bu Suci. Untuk Ibu Elvin, silakan. Baik, Mbak. Tadi pertanyaannya masih tentang time management kah? Betul. Oh iya, kalau saya time management, kalau siang, waktu itu kan masih statusnya sebagai ibu rumah tangga ya, siang masih mengurus pekerjaan domestik, saya ada waktu di malam hari, jadi saya mengerjakan segala persiapan studi pada malam hari. Jadi memang ada waktu tidur yang dikorbankan, itu saja. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, untuk jawabannya dari Bu Elvin. Ini dari Bu Dania untuk time management. Kalau saya ini ya, jadi kayak kita tuh sebenarnya tidak harus ada, kita tuh yang harus ada tuh ketika prime time dari anak itu sendiri ya Bu. Jadi kalau misalnya sama seperti Bu Suci dan juga Bu Elvin, jadi kayak ketika anak tidur kita bisa ngerjain apa, terus kita kasih waktu misalnya bangun lebih pagi atau tidur lebih malam untuk belajar gitu, atau di tengah-tengah itu pun nggak apa-apa gitu.
Cuma ya itu kayak jadi kita cari ketika kita memang bisa pikirannya fresh juga gitu. Jadi cara ngaturnya adalah dengan skala prioritas sih kalau saya. Terima kasih Bu Dania. Kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua, yaitu dari Ibu Susi di Bandung. Pertanyaannya, mohon izin bertanya untuk Mbak Suci dan Mbak Elvin, yaitu ada 2 pertanyaan. Yang pertama untuk Mbak Suci, tadi menyebutkan kalau salah satu pertanyaan saat wawancara adalah alasan melanjutkan S2, Mbak membuat mind map-nya. Boleh di-sharekan sebagai gambaran untuk ibu-ibu semua, untuk cara membuat mind map-nya tadi. Begitu Ibu Suci, mungkin bisa dijawab? Oke, ngebuat mind map ya. Jadi sebenarnya metode mind map itu bagus banget ya buat diaplikasikan ke hal apapun. Jadi itu ngebagi, karena kan pikiran kita bercabang gitu ya. Jadi beneran ditulis, pokoknya itu ya, apapun yang ada di otak tulis. Ini. Nah, waktu itu saya bikin mind map itu benar-benar apa yang saya lakukan sebelum studi, yang akan saya lakukan selama studi, dan yang akan saya lakukan setelah studi. Jadi pre, daring, sama post studi. Nah, itu penting banget. Terus itu tuh harus jelas dan gak ngawang. Maksudnya di sini tuh realistis gitu ya. Bukan yang kayak saya mau mengabdi kepada Indonesia. Ya apa bentuknya gitu. Jadi harus real. Jadi misalnya kayak pengen menjadi dosen karena saya pengen mendidik generasi penerus. Maksudnya kayak pengen menjadi dosen karena saya ingin jadi ini harus jelas. Seperti misalnya saya jawab mau jadi entrepreneur karena saya pengen mengembangkan orang dan ingin berkembang sama-sama melalui perusahaan, misalnya kayak mungkin lapangan kerja atau mungkin meningkatkan pokoknya dia di list. Terus abis itu ya itu sih questioning, mempertanyakan diri sendiri kayak kenapa harus S2 itu, balik lagi luruskan niat mau ngapain. Jadi niat baiknya tuh di list gitu apa-apa aja, terus sama luruskan niat. Satu lagi tuh itu nggak sih Mbak pertanyaannya, ngejawab nggak ya? Iya, Tapi intinya itu sih, ya meluruskan niat sama clarifying goals tuh kayak mengclarify lagi goalsnya tuh apa. Jadi lebih clear. Paling itu aja sih. Jadi poinnya apapun yang ada, berarti ini bukan cerita tentang ini aja ya, mengapa mau S2 ya melanjutkan pertanyaannya. S2, betul. Oh iya, ya itu. Jadi mungkin bisa juga selipin kayak, karena sebagai ibu tadi yang udah aku mention di slide, sebagai sentral peradaban, karena kita sebagai ibu mendidik anak juga, tapi kita juga punya peran di luar juga sebagai agen perubahan atau apa. Jadi intinya banyakin ngobrol sama orang juga sih. Jadi ngobrol sama orang, ikutan kayak gini, kadang kita dapat ini insight-nya ini, jadi tulis gitu. Jadi kayak gitu sih. Berarti semoga lebih ke mind mapping yang ditulis tadi lebih ke realitanya ya Bu ya. Berarti ke step-step yang benar-benar harus dilalui begitu ya. Iya benar. Jadi kenapa S2? Ya kenapa? Gimana? Jadi mempertanyakan diri sendiri kenapa? Yang tadi aku bilang, jadi kayak ngupasin kulit bawang satu-satu. Kenapa ya? Oh, karena misalnya pengen luar negeri gitu ya, pengen studying abroad. Kenapa pengen studying abroad? Oh, karena pengen dapat international exposure. Oh iya, kenapa international exposure? Oh, karena pengen belajar culture orang luar negeri, kalau belajar gimana. Terus dikupasin sampai dalam gitu, sampai akhirnya dapat, oh ini loh alasan aku pengen S2 gitu. Karena itu balik lagi ke diri sendiri gitu sih. Baik, terima kasih untuk jawabannya Ibu Suci. Terima kasih. Kemudian untuk tadi masih ada lanjutannya ya. Ini pertanyaannya untuk Mbak Elvin. Nah, ini untuk Bu Susi tadi sudah melalui gap year selama 10 tahun. Terus gimana sih caranya untuk catch up lagi? Bisa di-sharekan tips langkah awal apa yang harus diambil? Karena jujur saya merasa kehilangan kepercayaan diri terkait potensi dan kemampuan setelah melalui gap year yang panjang tadi. Silakan Ibu Elvin. Baik, terima kasih. Kalau untuk tadi kenapa alasan S2, itu kita harus relate-kan sama pemberi beasiswa juga. Misalkan saya tadi dari Kemdikbud akan menjadi calon dosen, dan memang waktu bekerja saya ada hubungannya juga dengan Kemdikbud dan passion saya mengajar. Jadi saya ceritakan itu sehingga saya ingin menjadi seorang dosen. Kalau beasiswanya
dari pihak lain, contohnya Kominfo, itu pernah saya lalui juga. Kalau Kominfo kan untuk startup ya, jadi nanti tujuannya gitu, S2 itu misalkan ingin membangun startup di Indonesia, contohnya seperti itu. Karena saya pernah ikut Kominfo, kemudian saya jawab, kamu setelah kuliah mau ngapain? Saya mau bilang, saya mau jadi dosen. Ya udah, saya nggak lulus, karena kamu bukan target market kami gitu istilahnya ya. Kalau dari pihak Kominfo menilainya, aduh saya bilang saya mau jadi dosen, aduh saya keceplosan gitu kan. Tapi ya karena saya jujur gitu kan, akhirnya saya nggak lulus di Kominfo. Jadi bukan rezeki saya. Berarti saya carinya tadi yang berhubungan dengan passion saya mengajar, ya udah di Kemdikbud gitu beasiswanya. Kemudian untuk gap year, bagaimana untuk mengejar ketertinggalan? Nah jujur saya juga pas awal-awal kayak bisa nggak ya kuliah gitu, pagi di luar negeri gitu, masih bisa nggak ngejar ketertinggalan saya. Caranya ketika saya memantapkan, oke, kuliah lagi, semua masih bisa dipelajari, saya ikut course sebelum saya ke Belanda pada tahun 2021 itu course gratis mulai dari Kominfo, dari decoding, karena berasal dari IT ya, course gratis tentang itu kan banyak waktu pandemi. Ya udah saya ikuti dan akhirnya saya bisa mempelajari tentang teknologi terbaru, misalkan pemrograman yang saat ini dipakai dan lain sebagainya. Jadi ketika saya masuk kuliah kurang lebih sama dengan apa yang sudah saya persiapkan sebelumnya, ikut course. Semangat Mam, ya tinggal betul tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Suci, digali lagi kenapa kita pengen S2, terus kita relatekan sama pemberi beasiswa, kita cocok-cocokin. Baik, terima kasih Bu Elvin untuk jawabannya. Baiklah, mungkin untuk satu pertanyaan terakhir ya, ini untuk pertanyaan untuk Bu Dania nih, dari Ibu Vivi di Bogor. Ini pertanyaannya, saya Vivi, sama seperti Ibu, sekarang saya berprofesi sebagai ASN di BKKBN. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah dengan apply LPDP jalur ASN lebih besar peluangnya dibandingkan dengan LPDP umum? Yang kedua, apakah pernah ada pengalaman atau kasus ditolak oleh atasan untuk lanjut sekolah lagi? Kemudian yang ketiga, apakah LPDP ASN setiap instansi telah menentukan jurusan yang boleh diambil? Begitu Ibu Dania. Oke, terima kasih Bu Vivi pertanyaannya. Jadi kalau untuk yang pertama, LPDP jalur ASN lebih besar peluangnya dibanding LPDP umum. Ini saya kurang tahu ya sebetulnya, karena yang bisa jawab LPDP. Tapi bisa jadi jalurnya berbeda gitu. Jadi akan ada, kalau dibilang lebih besar peluang, semua besar Bu peluangnya. Cuma kalau yang ASN kan dia kayak misalnya passing grade-nya juga sepertinya beda dengan yang umum gitu. Kemudian memang sudah tahu kan nanti ketika kembali akan kembali ke kantor itu juga bekerja di situ. Nah, kemudian yang ketiga bisa jadi itu juga karena ada kebutuhan kan dari kantor untuk ibu-ibu sekolah gitu. Jadi bukan cuma keinginan sendiri, tapi ini integrated loh sama kantor juga memerlukan ini. Jadi akan kalau lebih mudah diwawancara, iya mungkin gitu. Nah, kemudian untuk pengalaman kasus pengajuan tugas belajar ditolak, banyak ya Bu kayaknya ya, kalau atasan-atasan yang bisa jadi nggak suportif itu pasti ada gitu. Namun itu, nah ini jadi challenge-nya gini Bu, kalau memang Ibu menemukan atasan yang seperti itu, jadi kayak berarti ini akhirnya Ibu menerima bahwa oh berarti ini nggak bisa langsung. Jadi kayak ketika atasannya nggak setuju tahun ini gitu, berarti Ibu bikin rencana tahun depan nih misalnya berarti tahun depan gitu, karena nggak mungkin, agak susah nih orangnya kayak gini gitu. Jadi Ibu bikin rencana untuk sekolah tahun depan, kita panjangin waktunya, tapi berkomunikasi dengan atasannya. Jadi kayak sampaikan gitu bahwa kondisinya seperti ini Pak, Ibu saya oke akan kalau Bapak Ibu mungkin belum merelakan saya untuk sekolah nggak apa-apa, nggak sekarang, tapi boleh nggak saya ajarin 2 anak di ruangan ini untuk bisa menggantikan saya gitu. Jadi kita punya rencana gitu. Nah, kemudian yang ketiga, jurusan yang diambil ditentukan.
ditentukan cuma kayak gini Bu, banyak jalan menuju Roma ya. Ketika satu jalan ketutup karena kantor ini telah menentukan jurusan yang boleh diambil. Nah, cari tahu Bu, yang nentuin jurusan yang boleh diambil itu siapa? Suratin. Kayak misalnya nih, Ibu pengen S2 Psikologi Perkembangan ke BKKBN, itu sebenarnya masuk loh. Bikin papernya. Kenapa sih jurusan ini perlu dibuka, disampaikan? Berarti ini berarti rezekinya Ibu untuk harus berusaha lebih gitu. Tapi nggak apa-apa, itu akan kebuka nantinya. Karena kan itu bukan apa ya, bukan jurusannya harus ini tuh bukan jurusan yang dikunci gitu. Mereka cuma perlu dibukakan jalan, dibukakan apa ya, wawasan gitu bahwa ini juga perlu gitu. Nah, satu lagi satu lagi ini mungkin berlaku untuk misalnya pewawancara kah atau atasan kah gitu. Jadi kita sebagai ibu kita udah sering mengobservasi anak, kita coba mulai dengan lawan bicara kita atau siapa yang akan kita hadapi. Atasan kita kah, kita observe orang ini kayak apa ya, bisa nggak kita masuk dengan kayak gini. Kantor nggak boleh ini, kita harus masuk dengan ini, dengan apa ya, diterima aja rezeki untuk berusaha lebih keras lagi. Itu karena itu nanti ini akan bermanfaat Bu, karena gini, saya selalu menganggap bahwa challenge yang kita dapat sebelum sekolah itu persiapan, karena ketika sekolah challenge-nya lebih luar biasa lagi. Jadi kalau langkah pertama aja ibu nggak strong gitu, gimana bisa sampai finish gitu misalnya. Semangat pokoknya, kita kan bareng-bareng ya di sini Bu Dewi ya, saling menyemangati. Kita grup nih di sini. Baik, terima kasih Bu Dania atas jawabannya, lengkap sekali. Baik, memang definisi woman support woman ya, untuk adanya LBI ini untuk kita saling support, woman support woman, mom support mom, begitu ya. Jadinya kita semua bisa sama-sama terus berdaya bareng, seperti itu ya. Baiklah, kalau begitu karena waktunya sudah habis, karena keterbatasan waktu, untuk sesi tanya jawab kali ini akan kita akhiri. Tapi untuk Ibu dan Sister semuanya, jangan khawatir, karena di Lab Belajar Ibu akan terus memberikan informasi seputar beasiswa dan scholarship untuk Ibu dan Sister semuanya. Oke, kalau begitu, untuk mengabadikan momen kita pada siang hari ini, yuk kita foto bareng-bareng yuk ya, bersama ibu-ibu narasumber yang akan dipimpin oleh Mbak Dila. Mungkin kepada Mbak Dila bisa dimulai untuk sesi foto bersamanya. Oke, ya. Sebentar ya, ini karena ada 3 slide, jadi nanti mohon tahan dulu. Ini ibu-ibu yang mau bersiap dulu, mau touch up dulu. Oke. Ada 3 slide. Oke, ya. Oke, sudah siap. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Sebentar. Slide kedua banyak yang ada. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Terima kasih Mbak Dewi. Mbak Dila. Baik, terima kasih Mbak Dila. Oke, selanjutnya sebagai ucapan terima kasih kepada ibu-ibu narasumber semuanya, Lab Belajar Ibu ingin mengaturkan sertifikat virtual untuk ketiga narasumber kita sebagai rasa ucapan terima kasih. Berkenan untuk Ibu Suci, Bu Elvin, dan Ibu Dania untuk menerima. Silakan untuk Mbak Dila bisa ditayangkan. Sudah muncul kan, Mbak? Sudah. Baik, untuk sertifikat untuk Ibu Suci, terima kasih Bu Suci atas kesediaan waktu dan ilmu yang diberikan. Ya, selanjutnya untuk Ibu Elvin. Baik, terima kasih untuk Ibu Elvin atas sharing motivasi dan ilmu dan waktu yang telah diluangkan untuk Ibu dan Sister semuanya di sini.
serta juga untuk Ibu Dania. Terima kasih untuk sharingnya tadi yang sangat bermanfaat sekali untuk Ibu dan Sister semuanya. Terima kasih Ibu, semoga ilmu yang diberikan pada siang hari ini bisa membakar semangat Ibu dan Sister semuanya untuk mengejar mimpi, untuk meraih cita-cita, dan untuk do the best until the limit. Oke, kalau gitu sudah sampailah kita di penghujung acara. Untuk Ibu dan Sister semuanya, sesaat lagi bisa kembali ke main room untuk mengikuti rangkaian acara selanjutnya. Saya Dewi Nura, pamit undur diri. Dari hadapan Ibu dan Sister semuanya, saya memohon maaf atas kekurangan selama berlangsungnya acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Feel free to reach out. Mohon maaf kalau belum terjawab semua ya. Iya, mohon maaf kalau belum terjawab. Silahkan, boleh. DM. Bisa DM di Instagram Maaf ya, tadi Ibu, otomatis Ya. terbawa suasana juga. Oke, kan di kolom chat sudah ada ini ya, email, Ada email dari nama. ibu-ibu. Ya. Kadang lebih cepat DM Instagram, jadi DM aja ya. DM IG @aucis ya Ibu ya. Iya. Baik. Kita ke main room ya, Mbak Dewi? Betul Ibu. Ya, Yes, ya. langsung ya. Baik, terima kasih Bu Dania. Maaf, Mbak Dewi. Iya. Kita ke main room-nya gimana caranya? Saya lewat HP nih. Ini aku masih chat ini. Live room, bisa klik live room di pojok kanan bawah. Iya. Di situ cuma satu pilihan, Mbak. Cuma ada live room. Live room Berarti ya, yang itu aja ya? Iya, yang live room yang biru. Oh, nggak ada kalau live room, yang ada live meeting. Oh, kalau live meet jangan Mbak, sebentar. Yang di pojok kanan bawah nggak ada ya? Di close Nggak aja ada. kalau. Bentar. Oh. Sambil kita tunggu dari panitia sebentar ya, Ibu dan Sister. Oh baik, kalau begitu bisa diklik live room, live meeting, kemudian nanti bisa join lagi ke main room ya, nanti bisa join lagi di link yang tadi sudah diberikan oleh panitia. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dewi.